Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Sugianto dari kelompok 1 ingin mempresentasikan makalah tentang etika bisnis dalam teknologi informasi. Yang pertama, pengertian etika bisnis dalam teknologi informasi. Etika dapat dibilang yaitu etik atau etika berasal dari kata ethos, yaitu bahasa Yunani yang berarti karakter, watak, kesusilaan atau adat. Dan bisnis adalah suatu organisasi atau individu yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Bisnis berasal dari bahasa Inggris yaitu business, dari kata dasar bazi yang artinya sibuk, mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangi keuntungan. Teknologi informasi atau yang bisa disingkat TI memiliki arti yaitu istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat pengubahan, penyimpanan, mengomunikasikan dan menyebar informasi. Teknologi menggunakan komputasi dan komunikasi berkecakupan tinggi untuk data, suara, dan video. Jadi etika bisnis di bidang TI adalah pemikiran kritis mendasarkan tentang pendagangan moral dalam usaha perdagangan yang dilakukan secara atau kelompok untuk mendapatkan laba atau memproduksi dan menjual atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan memanfaatkan teknologi. Kita mengetahui pada saat teknologi informasi pada masa sekarang memiliki perkembangan yang sangat pesat. Dari perkembangan tersebut memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Hampir setiap unsur kehidupan manusia menggunakan teknologi. Kedua, B. Prinsip dan unsur-unsur pokok dalam etika bisnis. Terbagi dalam beberapa. Yang pertama, ada prinsip otonomi, sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadaran tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Yang kedua, prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran terdapat 3 lingkungan kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil jika tidak dilandasi atas kejujuran. Yang selanjutnya, prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil, sesuai kriteria dan rasional objektif serta dapat bertanggung jawab. Prinsip yang selanjutnya, prinsip saling menguntungkan menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian sehingga dapat menguntungkan semua pihak. Yang terakhir, prinsip integritas moral, terutama dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik pimpinan atau orang-orang yang maupun perusahaannya. Yang selanjutnya, bertahan lama dan berhasil jika tidak dilandasi atas kejujuran. Yang selanjutnya, prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil, sesuai kriteria dan rasional objektif serta dapat bertanggung jawab. Prinsip yang selanjutnya, prinsip saling menguntungkan menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian sehingga dapat menguntungkan semua pihak. Yang terakhir, prinsip integritas moral, terutama dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik pimpinan atau orang-orang yang maupun perusahaannya. Yang selanjutnya, yang pertama, mempermudah pekerjaan manusia. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi dapat mempermudah pekerjaan manusia. Misalnya
membuat sebuah proposal akan lebih mudah menggunakan komputer dan printer dibandingkan menggunakan mesin ketik. Dengan menggunakan komputer dan printer, maka hasil proposal tersebut akan lebih efisien dan akan lebih akurat. Nah, yang kedua, mempermudah komunikasi jarak jauh. Sebelum adanya teknologi komunikasi dan informasi seperti sekarang ini, proses komunikasi masih bersifat analog. Untuk mengirimkan kabar menuju luar kota ataupun menuju jarak jauh, itu harus menggunakan surat menyurat. Nah, sedangkan sekarang dengan adanya komunikasi dan informasi, kita dengan gampang mengirimkan sebuah informasi melalui telepon genggam, SMS, email, dan sebagainya. Nah, jadi jarak bukan lagi masalah untuk menempuh sebuah komunikasi dan informasi karena sudah ada alat-alat yang canggih. Mempermudah proses administrasi. Nah, di sini maksudnya dengan adanya teknologi komunikasi itu akan lebih mudah mengerjakan sistem administrasi. Maksudnya tidak kalau misalnya manual itu akan membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan. Namun penghitungan secara teknologi itu akan lebih mempersingkat waktu. Berkembangnya teknologi informasi, proses transaksi keuangan dilakukan secara konvensional. Nah, nasabah harus mendatangi bank untuk bertransaksi. Begitu pula apabila akan dilakukan transaksi jual beli, pihak pembeli harus bertemu dengan pihak penjual untuk kemudian bertransaksi secara langsung. Namun sekarang bisa melalui proses ATM atau SMS banking yang lebih memudahkan serta menghemat waktu. Nah, selain keuntungan, ada juga kerugiannya dan negatifnya. Yang pertama, komunikasi menjadi lebih hampa. Sebelum adanya teknologi komunikasi, orang akan sering bertemu dan untuk melakukan komunikasi orang lain akan sering bertemu. Nah, yang kedua, penyalahgunaan untuk tindakan kriminal dan asusila. Maksudnya mudahnya penyebaran video asusila dan tindakan-tindakan penipuan atau kriminal dengan adanya teknologi dan komunikasi. Penyalahgunaan untuk pencurian keuangan. Belakangan ini muncul berita mengenai pembobolan uang nasabah. Dari hal ini jelas sekali bahwa kemampuan di bidang teknologi informasi tidak diimbangi dengan iman yang kuat, maka seseorang akan terjerumus dalam hal penipuan. Nah, yang keempat, munculnya perilaku individualisme atau ketergantungan dan egois. Nah, saking tergantungnya manusia akan bidang ini, maka jiwa seseorang akan berkurang. Maka jiwa sosial seseorang akan berkurang. Misalnya saja orang lebih senang berada di depan komputer atau di depan handphone daripada mengikuti kajian-kajian remaja atau ibadah. Nah, yang kelima, manusia menjadi malas beraktivitas. Ini adalah dampak yang paling nyata yang dapat kita lihat dan kita rasakan hampir tiap waktu. Sepulang sekolah, siswi selalu banyak yang menghabiskan waktunya di warnet untuk bermain game online. Etika bisnis dalam teknologi informasi, seperti juga bisnis-bisnis yang lain. Bisnis di bidang teknologi informasi juga bertujuan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari kegiatan yang dilakukan. Sejalan dengan perkembangan dan perubahan teknologi yang begitu cepat, maka tentunya tujuan sebuah perusahaan bisnis teknologi informasi tidak hanya memusatkan perhatian pada pencarian keuntungan yang sebesar-besarnya. Perusahaan tidak sekedar mempunyai tanggung jawab ekonomi, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial. Yang pertama, tantangan inovasi dan perubahan yang cepat. Mengingatkan perubahan yang begitu cepat dalam bidang teknologi informasi. Seringkali perubahan yang terjadi memberikan tekanan bagi masyarakat atau perubahan untuk mengikuti perubahan tersebut. Yang kedua, tantangan pasar dan pemasaran di era globalisasi. Persaingan yang ketat di era globalisasi menimbulkan banyak alasan bagi pelaku bisnis di bidang teknologi informasi untuk melakukan konsentrasi industri. Merupakan sebuah tantangan bagi setiap pelaku bisnis untuk mengembangkan suasana persaingan yang sehat. Ia menghasilkan dunia usaha yang dinamis dan terus berusaha menghasilkan yang terbaik. Yang ketiga, tantangan pergaulan internasional.
Sering terjadi bahwa perusahaan internasional mengambil tindakan yang tak dapat diterima secara lokal di suatu negara. Banyak pertanyaan yang mendasarkan bagi perusahaan multinasional, seperti kemungkinan masuknya nilai moral budayanya ke budaya masyarakat lainnya, atau kemungkinan terjadi eksploitasi yang dilakukan perusahaan terhadap lubang-lubang perundang-undangan dalam sebuah negara demi kepentingan mereka. Yang keempat, tantangan perkembangan sikap dan tanggung jawab pribadi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat memberikan tantangan penegakan nilai-nilai etika dan moral setiap individu guna mengendalikan kemajuan dan penerapan teknologi tersebut bagi kemanusiaan. Yang kelima, tantangan pengembangan sumber daya manusia, seperti institut bisnis tidak hanya memiliki uang atau kepentingan bisnis, tetapi juga sumber daya manusia yang berguna bagi perkembangan bisnis tersebut. Bisnis memiliki manajer yang berkompeten, tenaga keuangan yang profesional, tenaga ahli yang terampil, dan semua saling mendukung demi keberhasilan sebuah bisnis. Baiklah, selanjutnya hubungan etika bisnis dalam teknologi informasi. Nah, di etika disebut juga filsafat moral yang berbicara tentang tindakan manusia. Lalu apa kaitan etika dengan teknologi informasi di zaman yang serba canggih ini? Banyak komunitas atau kelompok yang menggunakan teknologi informasi untuk mempermudah segala urusan, baik dari segi komunikasi ataupun segi bisnis. Seperti contoh itu jejaring sosial maupun aplikasi-aplikasi perusahaan. Dengan adanya teknologi seperti ini membuat manusia bisa berinteraksi dengan siapa saja melalui dunia maya tanpa harus mengeluarkan biaya dan waktu yang sangat lama. Dan dengan adanya teknologi website, manusia bisa melihat dan menggali informasi dari seluruh penjuru dunia. Dengan kata lain, tidak ada informasi dapat dikatakan rahasia. Atas dasar itulah diperlukan etika yang bisa mengatur segala yang berhubungan dengan teknologi informasi. Dengan adanya etika teknologi informasi, lalu manusia dapat melihat aturan-aturan yang tidak mutlak namun dapat diemban sebagai pedoman bagi pekerja teknologi informasi. Lalu kategori bisnis di bidang IT. Bisnis di bidang teknologi informasi memiliki tujuan dan format yang sama dengan bisnis-bisnis di bidang lainnya. Nah, perbedaannya hanyalah objek bisnisnya, yaitu teknologi informasi sesuai dengan kegiatan dalam dunia teknologi informasi. Maka bisnis ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut. Yang pertama itu ada bisnis di bidang industri, perangkat keras. Lalu penjelasannya itu seperti bisnis di bidang ini merupakan juga bergerak di bidang rekayasa perangkat-perangkat keras pembentuk komputer. Lalu yang kedua, bisnis di bidang rekayasa perangkat lunak. Bisnis ini bergerak di bidang rekayasa perangkat lunak ataupun perangkat lunak komputer dalam lingkup yang kecil. Bisnis ini bisa juga dilakukan oleh individu atau seseorang yang menguasai teknik-teknik rekayasa perangkat lunak. Sedangkan dalam ruang lingkup yang lebih besar, bisnis rekayasa perangkat lunak ini adalah seperti yang dilakukan perusahaan lunak raksasa yang melahirkan perangkat-perangkat lunak utama dan operasional komputer. Lalu yang ketiga itu ada bisnis di bidang distribusi dan penjualan barang.
Nah, lalu setelah bisnis di bidang industri ini menghasilkan suatu produk, dalam hal ini adalah pokok komputer, maka bagian bisnis ini bertugas menjual dan mendistribusikan produk-produk industri tersebut. Bisnis teknologi informasi di bidang penjualan dilakukan oleh vendor-vendor komputer ataupun individu-individu yang melakukan tugas sebagai salesman produk tersebut. Lalu yang keempat itu ada bisnis di bidang pendidikan teknologi informasi. Bisnis di bidang pendidikan dilakukan mulai dari lembaga kursus komputer sampai perguruan tinggi di bidang komputer. Yang kelima itu ada bisnis di bidang pemeliharaan teknologi informasi. Banyak pelaku bisnis yang bergerak di bidang pemeliharaan produk-produk TI ini. Pemeliharaan tersebut bisa saja dilakukan oleh pengembangan melalui divisi supportnya, atau ada juga yang dilakukan oleh lembaga-lembaga bisnis yang memang spesialis di bidang maintenance atau teknisi dalam teknologi informasi ini. Nah, kesimpulan dalam dunia bisnis, etika memiliki peranan yang penting bagi perjalanan organisasi bisnis. Etika bisnis ini memerlukan kesimpulan dari ini ya. Jadi kesimpulan dari materi atau makalah dari etika bisnis dalam teknologi informasi, kesimpulannya adalah dalam dunia bisnis, etika memiliki peranan yang penting bagi perjalanan organisasi. Etika bisnis juga memerlukan norma atau prinsip dasar sebagai landasan pokok agar etika bisnis dapat berjalan secara efektif. Bisnis memang berorientasi pada keuntungan secara ekonomi, namun tanggung jawab dan kewajiban sosial memiliki nilai yang sangat tinggi dalam keberhasilan sebuah bisnis. Dan tanggung jawab keterlibatan sosial, maka tercipta citra positif dari sebuah bisnis. Sebuah bisnis akan bertahan lama jika memperhatikan kepentingan sosial bagi konsumen, karyawan, maupun mitra bisnisnya. Terakhir saya tutupin dan saran, yaitu sudah selayaknya pelaku bisnis mengenal etika bisnis dalam teknologi informasi. Para pelaku bisnis semestinya dapat mengoptimalkan kelebihan atau manfaat dari dunia bisnis di bidang teknologi. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan dari kelompok 1. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.